Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, khususnya dari keluarga besar kami dari perguruan IKSP Ikhlas Sakti dimanapun berada, salam jinso, salam sehat selalu, dan pada sedulur-sedulurku semuanya salam pencaksilat bagi seluruhnya siapapun yang bisa menyaksikan video Mas No ini. Mas No Paskar dari Dewan Kerohanian Cirebon, Jawa Barat. Saudara-saudaraku, izinkan saya di sini tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk netizen teman-teman saya yang pernah hadir di dalam komen saya, khususnya keluarga besar IKSP Ikhlas Sakti yang ada di channel saya ini, dan kami ingin sedikit menjawab atau menanggapi, ya, bukan berarti saya membantah, tapi sedikit kami ingin menjawab serta menerangkan apa yang menjadi komen saudara saya dengan bahasa atau komennya. Inilah yang akan membuat generasi nantinya, intinya seperti itu, generasi akan mengumbar-umbar ilmunya IKS bagi orang yang tidak paham konten itu. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya saudaraku yang telah mengingatkan saya yang selalu dari dulu sampai kapanpun saya selalu ingin belajar dan selalu minta masukan dari netizen, dari teman-teman saya, tidak pandang bulu, baik itu junior, senior, dan seterusnya. Lebih-lebih senior saya. Tentunya saya butuh masukan dan kritikan yang positif. Tentu akan saya ambil positifnya. Baik, menanggapi masalah ini, begini. Saya justru sebaliknya. Asal mulanya saya berani unggah atau berani muncul di media ini, di YouTube ini, saya juga merasa terpanggil dengan adanya oknum-oknum yang membuat konten baik itu di Facebook, baik itu di IG, lebih-lebih dikontenkan dalam YouTube-nya, dalam videonya, yang mungkin yang menonton tidak hanya keluarga besar IKSP Ikhlas Sakti, bisa umum melihat. Tapi ingat ya, bahwa tujuan saya ini adalah ingin sedikit meluruskan bila mana ada oknum yang kurang lurus di jalan itu. Intinya dalam hal menyampaikan hadiran. Dalam hadiran IKSP Ikhlas Sakti kita sudah tahu, ya, khususnya keluarga besar. Untuk bagi mereka yang tidak tahu atau bicara bla 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 karena di luar dari perguruan IKSP Ikhlas Sakti, kalau dia menyalahkan dan seterusnya, itu saya harap maklum. Saya memaklumi, karena apa? Mereka itu orang yang tidak senang dengan IKS, tidak tahu dasar, tidak tahu ajaran sejatinya dalam perguruan IKSP Ikhlas Sakti. Karena dia cuma menonton, tidak mengikuti. Karena dia cuma komen, tapi tidak masuk dalam perguruan IKSP Ikhlas Sakti ini. Apalagi bagi oknum-oknum yang tidak senang dengan perguruan IKSP Ikhlas Sakti. Baik, yang akan saya bahas adalah dari komen saudara kita sendiri, yaitu saudara saya yang baru saja komen. Kalau Mbah No atau Mas No menerangkan hadiran seperti yang sudah saya bawakan beberapa bulan atau bahkan 1 tahun yang lalu, inilah yang akan membuat kita nanti umbar-umbaran atau berlebihan menyebarkan ilmu seperti ilmu hadiran yang akan nantinya akan disalahgunakan gitu. Akhirnya yang belum paham konten seperti itu mungkin, ya, contohnya yang dimaksud mungkin seperti itu. Sekali lagi, justru karena di lapangan banyak kejadian-kejadian real yang saya lihat kurang selaras dengan pribadi saya, mungkin ya, tanda kutip, kurang pas atau seperti harapan guru besar IKSP Ikhlas Sakti Bapak Raden Totong dulu. Juga saya sering berkomunikasi, alhamdulillah, pernah 1, 2, dan 3 mungkin, ya. Bahkan konten saya ini sebelum saya unggah, saya pernah menelpon dari ketua umum, atau bahkan saya pernah WA, atau pernah saya sering bertatap muka langsung. Punten Pak Haji, saya gitu sama Pak Bambang, tolong dikasih kritikan, masukan konten-konten saya. Dan saya bahkan pernah setiap konten yang belum saya unggah itu saya kirimkan apa yang perlu saya perbarui, apa yang perlu saya benahi dalam konten saya ini Pak sebelum saya unggah. Ternyata Bapak beliau, ya, insya Allah tidak melarang, berarti pribadi saya ini pantas saya unggah, seperti itu. Mengenai hadiran, saya lihat, ya, banyak hadiran yang saya tidak menunjuk A si B oleh pelatih namanya di daerah manapun, tapi saya pernah dulu
dalam saya menghadirkan suatu hadiran dalam IKS Pekara Sakti itu meraung-raung betul, meraung-raung betul, sekali lagi meraung, bahkan sampai saya tidak sadar, ya, sampai saya tidak sadar. Nah, akhirnya saya membuat konten ini yang 1 tahun yang lalu itu saya peragakan itu biar lebih jelas untuk anak IKS gitu loh, biar jelas, biar tidak salah, atau biar terarah, ya terarah, bagi saya begitu. Karena dalam hadiran itu harus menghadirkan suatu gerakan, menghadirkan satu pikiran atau fokus satu pikiran yang betul-betul sadar dan sadar penuh, tidak hanya di bawah sadar atau tidak, bahkan hadiran itu tidak sadar. Ini bagi saya pribadi membahayakan ya, membahayakan untuk diri kita sendiri kalau kita menghadapi suatu kejadian yang betul-betul, apalagi dalam pertarungan. Kalau menghadapi pertarungan, baik itu secara loanta umum, apapun secara bebas ataupun di pertandingan, ini kalau tidak sadar ya kita percuma. Nah, kenapa saya harus keluarkan tenaga ini? Supaya untuk mempermudah ekspresi kita, untuk memudahkan bahwa hadiran itu seperti ini loh, itu memudahkan. Intinya di balik semua itu, saya tidak membacakan doa-doa dalam IKS yang selalu vulgar saya buka begitu nyata, dan ini bagi saya ini kurang pas, bagi saya ya, bagi saya kurang pas. Yang penting saya kalau judulnya ya harus hadiran. Kenapa? Kalau tidak hadiran IKS mana tahu. Nah, secara isi, secara pengupasan, penerangan atau penjelasan di situ tetap ada etika-etika atau adab yang harus saya buka dan saya tutup, karena ini konten yang melihat tidak hanya dalam IKS. Nah, kenapa Mas No berani meragakan seperti itu? Iya, harus saya peragakan seperti itu. Ya, harus saya peragakan karena anak IKS itu biar tahu ini loh, kekuatan kalau biasa seperti ini biasa, atau dipukul sakit, atau harus mengencang seperti ini sakit nggak, ini akan ada bedanya. Nah, yang pasti dalam doa mantra, terus dalam penghentakan napas, baik itu pernapasan biasa atau pernapasan segitiga atau dan seterusnya, itu tidak akan saya unggah secara detail di sini. Itu bagi saya pribadi nomor 1. Yang selanjutnya, karena saya banyak melihat secara langsung, tidak hanya mendengar atau bahkan oke lah, saya banyak mendengar dan bahkan saya melihat sendiri banyak oknum di antara kita mungkin kurang paham atau memang ajarannya seperti itu dari dulu. Saya tidak menyalahkan, tapi ini sharing ya, sekali lagi sharing. Ini tidak pas kalau hadiran itu tidak sadar, apalagi tidak benar-benar tidak sadar penuh, bahkan dia itu lupa dengan dirinya, terus tadi berbuat apa, terus tadi kemana makan apa, dia tidak sadar gitu loh. Nah, ini yang membuat saya tertarik atau tergugah untuk menjelaskan. Kalaupun versinya pelatih dengan satu dengan yang berbeda, saya hargai. Tapi di sini saya juga mengutarakan atau menyampaikan melalui versi saya yang saya ketahui, dan itu banyak manfaatnya. Dan tentunya saya juga pernah bersharing dan sering bersharing atau bertanya kepada ketua umum ya, ketua umum kita, bahkan pada senior-senior, salah satunya ya dewan-dewan pengurus yang ada di pusat sana. Dan ini membenarkan seperti itu. Seperti yang pernah saya tanyakan kepada guru besar kita dulu, Bapak Totong Kim Darto, yang hadir itu harus sadar penuh seperti itu. Makanya saya tidak berlebihan kalau menyampaikan seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah, di saat kita menghadirkan satu gerakan hadiran ya, karena ini di konten ya, saya tidak perlu memberikan secara detail terus doanya A sampai Z, Bismillah sampai selesainya, itu bagi saya belum pas di situ. Makanya di dalam deskripsi saya akan selalu saya cantumkan nomor HP saya, biar apa? Biar kita bisa berdialog, berdiskusi, bersharing atau bertukar pengalaman. Kalau saya nanti di telepon, saya juga tentunya saya nanya apa sih yang kurang dari saya, dan saya ingin belajar banyak. Sebaliknya, kita harus banyak saling belajar satu dengan yang lain. Walaupun itu junior, walaupun itu anak kemarin saya baru wisahkan, intinya setiap manusia mempunyai perbedaan, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Disitulah saya ingin belajar apa sih yang kurang dalam saya. Kalau dia kok bisa begini, saya enggak. Saya ingin banyak belajar di situ. Intinya kita saling tukar pengalaman, kita saling belajar. Dan yang terakhir dalam konten saya ini, terima kasih sekali lagi atas kritikan yang disampaikan. Intinya saya tergugah, saya terpanggil mendengar, melihat
teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, dan anak-anak saya yang dulunya hadiran itu tanpa sadar. Nah, ini yang perlu harus saya garis bawahi. Sadar dan harus sadar hadiran itu. So, maka atau intinya, kalau di dalam kesadaran kita menghadirkan suatu hadiran, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Kenapa? Ya karena sadar. Ya, melakukan suatu pekerjaan, kegiatan, aktivitas apapun, kalau kita di luar kesadaran, ya hasilnya tidak maksimal. Logikanya kan seperti itu. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun, dilakukan dengan pikiran yang sadar, penuh konsentrasi, insya Allah hasilnya pun akan sempurna seperti yang kita harapkan, atau setidak-tidaknya hasilnya akan lebih baik daripada orang yang tidak sadar, gitu ya. Jadi monggo kita belajar bersama, boleh komen di channel Mas Novaskar ini ya, mohon maaf sementara itu. Dan mengenai ilmu-ilmu yang lain, nanti mungkin saya bisa berkolaborasi atau saya ingin sendiri mengutarakan ilmu yang lain, tapi mungkin ya saya tidak akan memakai seragam IKS karena konten ini tidak hanya membicarakan ilmu IKS. Boleh saya nanti berbagi pengalaman ilmu seperti teman saya, Mas, membicarakan ilmu soal susuk dong, susuk goib gitu. Nanti mungkin kalau saya menjawab itu, saya akan berbicara tanpa seragam IKS karena kita akan berbagi ilmu secara umum, secara luas, dan saya tidak mengatasnamakan IKS Pikiran Sakti, gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Sehat semua saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso.